Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan tutorial kita tentang belajar UI Vision. Kali ini kita akan explore lebih jauh tentang CSV Read dan juga CSV Save. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan browser mode dan juga storage mode. Sebenarnya ini sudah kita bahas, tapi kita akan ulangi lagi lebih jauh. Kemudian bagaimana cara mengatasi limit makro pada storage mode. Oke, langsung saja kita buka UI Vision kita. Teman-teman semuanya, secara default ketika kita menggunakan UI Vision, modenya adalah local storage mode. Jadi semua data-data yang ada di UI Vision ini disimpan di dalam browser mode. Mulai dari makro, kemudian comment, kemudian CSV, kemudian screenshot, ini disimpan di dalam browser. Ada perbedaan yang sangat terasa antara local storage dan juga file system. Ketika kita menggunakan local storage atau browser, kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan file. Seperti CSV, ketika kita import, maka data-data ini akan diimport ke dalam storage browser. Kemudian ketika kita melakukan CSV save, data tersebut juga tidak langsung tersimpan ke dalam file CSV. Jadi, semua data-data tersebut tersimpan di dalam UI Vision dan tidak langsung disimpan ke dalam CSV. Jadi saya sarankan rekan-rekan semuanya untuk menggantinya dari local storage menjadi file system. Yang awalnya ketika saya menggunakan in browser, di sini banyak sekali makro yang tersedia. Ketika ini saya ganti on hard drive, kemudian saya refresh, maka di sini hanya ada satu. Jadi letak datanya memang berbeda. Teman-teman semuanya, untuk mengganti storage mode menjadi on hard drive, rekan-rekan semuanya harus menginstal terlebih dahulu Xmodule. Ini juga sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Untuk menginstalnya, silakan rekan-rekan semuanya langsung saja ke UI Vision dan di sini rekan-rekan bisa melihat di sini ada modul untuk Windows, untuk Mac dan juga Linux. Ketika kita sudah menginstal Xmodule, rekan-rekan bisa melihat di sini sudah tersedia home foldernya. Coba sekarang kita buka rekan-rekan semuanya home folder dari UI Vision saya. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ada folder data source, kemudian ada image, kemudian ada logs, kemudian ada makro, kemudian ada screenshot dan di sini ada test suite. Rekan-rekan semuanya, data source ini merupakan folder di mana file CSV kita berada. Macros ini folder di mana makro kita berada. Di sini rekan-rekan bisa melihat, di sini hanya ada test.json. Di sini saya hanya memiliki makro dengan nama test. Kemudian rekan-rekan semuanya, ini merupakan folder image ketika kita melakukan screenshot di dalam UI Vision. Kelebihan ketika kita menggunakan storage mode, maka kita bisa unlimited makro. Secara default, UI Vision hanya membatasi 10 makro yang tampak dalam front end. Jadi ketika kita sudah memiliki 10, maka file lain tidak ditambahkan. Jika makro rekan-rekan semuanya sudah sampai 10 atau batas limit dari UI Vision, maka rekan-rekan bisa membackupnya dan kemudian ketika kita ingin menampilkan lagi, rekan-rekan tinggal copy saja di bagian makros ini, maka nanti akan tampil pada front end UI Vision. Jadi itulah cara atau triks agar UI Vision menjadi unlimited makro. Sekarang kita cek rekan-rekan semuanya perbedaan CSV Read dan CSV Save ketika kita menggunakan on hard drive mode dengan in browser mode. Sekarang kita coba ganti di in browser mode. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk mengimport sebuah file CSV. Kemudian kita akan coba mengimport untuk test.csv ini. Kita tes, kemudian kita preview rekan-rekan semuanya. Kita bisa mempreviewnya dengan klik pada tombol mata ini. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini file CSV untuk test.csv terdapat 3 data. Line pertama adalah data 1, kemudian data 2, data 3. Sekarang kita akan mencoba untuk mengupdate untuk data keempat dengan data 4. Kemudian kita save rekan-rekan semuanya. Sekarang kita cek rekan-rekan semuanya apakah di dalam file test.csv ini datanya juga berubah. Coba kita cek di sini. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini file CSV-nya tidak berubah. Sedangkan di dalam UI Vision tadi sudah kita update datanya sampai data keempat. Ini terbukti bahwa ketika kita menggunakan browser mode, maka kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan file CSV-nya. Sekarang kita coba di sini kita tambahkan data 4 dan data 5. Kemudian kita save. Kemudian kita coba lihat di sini rekan-rekan semuanya. Di sini rekan-rekan bisa melihat data kelima yang sudah kita update dalam CSV file tidak bisa langsung diambil oleh UI Vision. Jadi ketika kita ingin mengupdate datanya, kita harus menghapus terlebih dahulu, kemudian baru kita import kembali. Kemudian kita preview, maka di sini data baru terupdate.
Ketika seperti ini tentunya tidak efektif rekan-rekan semuanya. Begitu pula dengan komennya. Komen-komen ini tidak mengakses pada filenya, tetapi dia mengakses pada data di dalam UI Vision. Sekarang kita coba rekan-rekan semuanya menggunakan CSV read. Kemudian kita akan arahkan untuk test.csv. Kemudian coba kita echo di sini. Kemudian kita akan ambil data dari test.csv. Kita bisa mengambilnya dengan $ kemudian call 1. Oke, sekarang kita coba play makro. Oh maaf, ini kesalahan. Call 1 seperti ini. Coba kita play lagi. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini bisa menampilkan data 1. Sekarang akan kita coba pada line pertama ini kita ganti ini dengan ini data 1. Oke. Sedangkan di sini akan kita coba rubah ini data 1 UI Vision. Coba kita save. Oke, kemudian coba kita play. Kira-kira tulisan apa yang akan ditampilkan pada call 1 ini? Kita play. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini mengarah pada data dalam UI Vision dan bukan pada filenya. Begitu juga dengan CSV Save. Coba sekarang kita gunakan CSV Save. Kemudian kita gunakan Store. Kemudian kita masukkan tulisan yang akan dimasukkan. Ini data yang akan dimasukkan. Kemudian di sini kita gunakan CSV line seperti ini. Sekarang kita coba play rekan-rekan semuanya. Kita play. Oke, kita cek apakah di dalam UI Vision-nya sudah terupdate. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Ini data yang akan dimasukkan, di sini update. Tetapi di filenya di sini tidak terjadi update. Itulah bukti bahwa ketika kita menggunakan in browser, maka data tidak langsung terhubung dengan filenya. Sekarang akan kita coba beralih on hard drive mode. Ini kita ganti di sini. Sekarang kita akan praktekkan CSV read dan juga CSV save. Oke rekan-rekan semuanya, ketika kita menggunakan on hard drive mode, maka kita tidak perlu mengimport CSV. Ketika kita tekan import CSV, maka rekan-rekan bisa melihat on hard drive mode there is no need to import CSV. Jadi kita tidak perlu mengimport CSV ke dalam UI Vision. Jadi ketika kita ingin mengakses filenya, kita langsung saja menuliskan nama file yang ada pada folder data source ini. Semisal kita akan mengimport file test.csv ini, kita langsung saja copy filenya. Kemudian rekan-rekan langsung saja di sini kita tuliskan di sini, maka ini akan langsung mengarah kepada data yang ada pada hard drive ini. Jadi komen ini langsung terhubung ke dalam filenya. Coba rekan-rekan sekarang kita cek di sini. Kita ganti ini data dengan menggunakan hard drive mode. Sekarang kita gunakan CSV save dan kita arahkan pada test.csv. Sekarang coba kita clear, kemudian kita play makro rekan-rekan semuanya. Oke. Kita sudah berhasil menjalankan. Sekarang kita cek pada filenya apakah ada data dengan tulisan ini data dengan menggunakan hard drive mode. Coba kita cek di sini. Kita buka. Kita select. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ini data dengan menggunakan hard drive mode. Ketika kita memilih on hard drive mode, maka komen-komen kita ini langsung terhubung dengan filenya langsung. Begitu juga ketika kita menggunakan CSV read, kita ganti di sini CSV read, maka ketika kita mengaksesnya, maka ini langsung terhubung dengan filenya. Coba kita echo. Kemudian di sini kita akan tuliskan call 1 seperti ini. Di sini akan saya coba untuk call satunya ini call 1. Kemudian di sini kita coba apply, kita save dulu, kemudian kita apply. Maaf, di sini kurang tanda seru seperti ini. Kita coba apply makro. Maka rekan-rekan bisa melihat ini call 1 sama persis dengan file ini. Coba kita ganti di sini. Ini adalah kolom 1. Kemudian kita coba play kembali. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ini adalah kolom 1. Jadi ini terbukti langsung terhubung dengan filenya. Rekan-rekan semuanya, kita tidak harus meletakkan file CSV ini di dalam folder data source. Kita juga bisa membuat folder baru, misalkan di sini ini folder baru.
Kemudian di sini akan kita pindah test.csv ini ke dalam ini folder baru. Maka ketika kita ingin mengaksesnya, maka kita harus menuliskan ini folder baru di dalam targetnya. Di sini kita paste di sini, kemudian kita gunakan slash seperti ini. Coba kita jalankan rekan-rekan semuanya. Ketika kita apply, oh maaf teman-teman semuanya, ini kebalik. Kita ganti backslash seperti ini. Coba kita play makro. Oke, rekan-rekan semuanya bisa melihat dengan menambahkan folder baru, kita juga bisa mengambil data dari file CSV tersebut. Kerennya lagi teman-teman semuanya, ketika kita mengeksekusi CSV save dan ternyata filenya tidak ada, maka CSV save akan otomatis membuatkan file untuk Anda semuanya. Sekarang kita coba untuk melakukan CSV save. Di sini saya akan menuliskan sembarang file. Kemudian di sini saya akan melakukan store. Kemudian ini teksnya. Kemudian ini saya tuliskan CSV line seperti ini. Oke, rekan-rekan bisa melihat tulisannya acak. Kemudian kita cek di sini. Di sini tidak ada file dengan nama tersebut. Sekarang coba kita eksekusi rekan-rekan semuanya. Kita play makro. Oke, sukses. Coba kita cek. Rekan-rekan bisa melihat di sini kita sudah berhasil untuk membuat file baru dengan tulisan random. Coba kita buka. Oke, berhasil teman-teman semuanya. Mungkin hanya itu rekan-rekan semuanya yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.